Ini mungkin kerasa juga. Stand up comedian tahu bahwa dia hidup dari penonton. Beneran, makin lama dia stand up, makin dia tahu bahwa ternyata yang menghidupkan dia tuh bukan Kompas TV, yang ngidupin dia bukan Indosiar, yang ngidupin dia bukan Metro TV. Orang yang tadinya menggantungkan hidupnya dari Metro TV, kemudian pusing karena tahu Metro TV ternyata udah nggak ada acara stand up comedy lagi. Orang yang mengharapkan hidupnya dari Kompas TV, kemudian akan kecewa ketika tahu, Suci udah nggak ada lagi. Atau Indosiar, menggantungkan hidupnya pada Indosiar, tiba-tiba Indosiar nggak lanjut. Ya, nggak ada duit. Ya karena kita bergantung pada pihak yang salah. Mungkin ada stand up comedian yang, seneng nih gue lagi dekat sama brand ini nih. Dia bisa hidup dari brand tersebut. Tapi nanti dia akan sadar, brand itu akan pindah. Hari ini ornamensi sama Panji. Siapa tahu hari lain ornamensi sama Roman Papana. Kan kita nggak tahu. Kita mau ngomong apa, perusahaan bukan perusahaan kita. Jadi stand up comedian tahu sebenarnya tuh yang menghidupi dia tuh penontonnya. Kita hidup dari penonton. Sama, kita nih hidup dari konsumen kita. Jadi fokus kita ada pada mereka yang udah bilang bahwa mereka mau jadi konsumen kita. Cara pikir ini adalah yang melahirkan prinsip bukannya nggak mau nungguin yang telat, tapi menghargai yang tepat. Kalau lu ada di Comika minimal setahun atau mungkin 6 bulan, lu akan tahu bahwa Comika tuh nggak pernah telat dalam melakukan apapun. Rilis produk digital on time, mulai acara on time, dalam hal apapun yang kita lakukan on time. Karena kita tahu orang lain, alasan acara mereka mulur, biasanya adalah nungguin yang pada telat. Sebagai MC, gue sering banget kayak gitu. Tunggu ya, mulur aja terus. Nungguin penonton yang terlambat. Padahal di dalam gedung pertunjukan udah ada orang. Nah, makanya gue kalau bikin acara tuh selalu tepat waktu. Gue selalu cerita nih, kisah legendaris ini nih, sering banget karena ekstrim. Bahwa gue mesti manggung di Jambi, tiket terjual nggak tahu 250, nggak tahu 350 apa 300 gitu, udah sold out. Ketika pas lagi briefing, panitianya bilang, anak stand up Indo Jambi, dia bilang, Mas Panji, kita acaranya mulur-mulur dikit ya. Gue bilang, enggak, kita mulai on time. Enggak bisa Mas, soalnya di sini budayanya mulur. Lah, gue mah nggak peduli budayanya orang Jambi. Itu pun gue nggak percaya itu budayanya orang Jambi ya. Itu anak komunitasnya aja yang ngerasa itu adalah bagian dari sesuatu yang normal. Nggak bisa Mas, kalau di Jambi emang kayak gitu, acara pasti mulur-mulur. Gue bilang, kalau sama gue nggak bisa kayak gitu. Kalau gue bilang mulai on time, mulai on time. Mau penontonnya cuma 1 atau 2, kita mulai on time. Gue nanya sama Viko, bener gue, Viko nggak apa-apa ya kalau kita mulai penonton masih sedikit, nggak apa-apa Bang Panji. Kejadian, pas jam 7 acara mulai, penontonnya baru 17. Tiketnya udah terjual habis 250 atau 300. Kalau orang lain, kalau perusahaan lain, dia akan mikirin yang lain. Dia akan mikirin yang telat, dia akan ngebelain yang salah. Padahal udah ada 17 orang di situ. Harusnya yang kita pikirin 17 orang ini. Fokus kita tuh sama yang udah ngebelain untuk datang tepat waktu. Kadang dia mungkin kehujanan supaya bisa tepat waktu. Mungkin dia ngebatalin janji sebelumnya. Dia ngebelain untuk benar. Orang-orang pada ngebelain yang salah. Nah makanya dalam apapun yang kita lakukan, kita tuh fokusnya pada konsumen. Kepedulian kita terhadap konsumen kita. Orang-orang yang udah bilang sama kita bahwa gue percaya sama lu, gue mau konsum produk lu. Nah itu fokus kita. Itulah dasar dari bukannya nggak mau nungguin yang telat, tapi menghargai yang tepat. Kalau kita bilang acara mulai 7.30 ya 7.30. Kita bilang acara mulai jam 8 ya mulai jam 8. Nggak ada telat-telatan. Dan sekarang konsumen kita udah ngeh bahwa itu adalah bagian dari karakter kita. Acara streaming juga seperti itu. Dan itulah kenapa meeting juga harusnya seperti itu. Makanya gue suka khawatir kalau lu pada Zoom meeting telat. Alasan lu apa? Kan Zoom. Kecuali lu bilang dulu di depan ya, sorry gue nggak bisa karena gue A gitu. Atau gue telat 30 menit. Ya ngomong aja di depan. Kalau misalkan lu tiba-tiba Zoom meeting terlambat gitu ya, terlambat 30 menit, sorry soalnya gue A, B, C, D, E. Ya kan lu bisa bilang sebelumnya. Asal lu kasih heads up ya gue juga ngerti. Tapi kalau misalkan lu aja terlambat, gue khawatir. Karena lu juga yang akan jalanin perusahaan ini gitu loh. Kalau kita budaya company-nya adalah nggak terlambat, gue khawatir kalau orang-orang gue tuh terlambat. Karena ketika suatu hari mungkin gue nggak ada di perusahaan ini, lu pada yang mesti jalanin. Dan gue khawatir karena gue tahu setiap hari lu pada terlambat. Kalau lu pada terlambat, ketika lu jalanin acara, ya mungkin lu terlambat juga. Padahal yang kita bela apa? Konsumen kita. Kita peduli dengan experience terbaik untuk mereka.
Karena kita hidup dari mereka. Sama seperti stand up comedian, hidup dari penonton. Dan akhirnya, karena gue terbiasa mulai on time, penonton-penonton gue tahu, wah si Panji mah selalu on time. Kapan-kapan dia bikin show, gue siapin datang jauh lebih duluan gitu. Itulah kenapa kalau show gue tuh rata-rata penonton udah ada dari beberapa jam sebelumnya. Acara jam 7, open ke jam 5, mereka udah ada dari jam 2, dari jam 3, mereka tahu itu. Makanya waktu Hiduplah Indonesia Maya di Jakarta kemarin, kita tahu ada banyak orang baru nonton Panji untuk pertama kali. Kenapa? Karena pada telat. Budayanya kita jadi bagian dari budaya penonton kita, konsumen kita. Jadi gue pengen perusahaan ini sadar bahwa alasan kenapa gue gemes banget sama lu pada datang meeting Zoom terlambat adalah karena lu adalah yang akan mengelola perusahaan ini. Kalau individunya aja telat untuk hal-hal yang kecil, gimana hal-hal yang gede? Kan gue punya prinsip tuh. Kalau gue aja nggak bisa percaya sama lu ngelakuin hal yang kecil, gimana gue mau percaya sama lu ngurusin hal yang ribet gitu? Yang kecil aja nggak bisa. Kalau datang Zoom meeting aja terlambat, ya gimana mau jalanin event ribuan penonton? Padahal kita peduli sama konsumen kita. Sama seperti stand up comedian tahu dia hidup dari penontonnya. Dan karena gue selalu peduli sama konsumen gue selalu ngebela yang datang tepat waktu daripada yang pada terlambat. Akhirnya mereka jadi semakin apresiatif sama gue. Dan akhirnya ketika gue bikin karya, mereka berani untuk mengkonsumsi karena mereka tahu gue ngebelain mereka. Dan akhirnya tercapailah gue bisa hidup dari stand up. Dari yang nonton stand up gue. Dan perusahaan kita juga akan seperti itu. Kita akan ngelakuin apapun kepada konsumen kita untuk memberikan mereka experience yang terbaik. Kasian. Mereka nggak salah, jangan sampai mereka kena getahnya. Bagian dari budaya perusahaan ini adalah menyadari bahwa kita hidup dari penonton. Atau dalam hal perusahaan kita hidup dari konsumen. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa nggak langsung ya? Tahu nggak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.